seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi bagi kita semua. Kami seluruh presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ketiga sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman akan disampaikan oleh Pendeta Ibu Febri Parimo Rampengan. Terbentang luas ladang pelayanan dan kesaksian GPIB, melewati jalan-jalan berlumpur, berbatu dan sulit untuk dilalui, menyeberangi sungai-sungai yang tenang, panjang namun kadang mencekam, menembus gunung-gunung yang terjal dan tak biasa untuk dijangkau, menyusuri lembah-lembah yang dingin dan sepi. Tampaknya tidak ada harapan, tampaknya tidak ada damai, tampaknya semua serba terbatas. Tetapi syukur kepada Tuhan yang tetap memelihara umat-Nya dan tetap memegang perjanjiannya. Tidak sekalipun Tuhan membiarkan umat-Nya berjalan sendiri. Dalam keadaan yang tak mudah, Tuhan tetap memegang janjinya dan menghadirkan damai sejahtera-Nya bagi umat yang dikasihinya. Damai sejahtera yang membuat umat Tuhan di berbagai wilayah pelayanan dan kesaksian dapat bertahan dan berjuang untuk kemandirian. Marilah mengucap syukur pada Allah atas janji setia-Nya pada umat yang berharap hanya kepadanya. Kasih setia Tuhan membuatku teguh. Kasih setia Tuhan ajaib bagiku. Kasih setia Tuhan melampaui akalku. Kasih setia Tuhan tiada taranya. Kasih setia Tuhan betapa indahnya. Kasih setia Tuhan membuatku tentram. Kasih setia Tuhan sungguh kokoh dan ajaib. Kasih setia Tuhan abadi selamanya. Umat Tuhan, mari kita berdiri, mari menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan ini. Mari menghadap Allah, pujilah Dia Yesus Tuhanmu, bersama beribadah. Angkat suaramu, nyanyi gembira, kita semua jadi satu di dalam kasih-Nya. Tiada lagi perbedaan, sebagai anak-anak-Nya. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Buang dendam di hati, jangan kau bawa, jangan kau simpan. Ampunilah
iblis menggoda, tenangkanlah dirimu. Minta Roh Kudus tinggal di hati, agar kau dapat beribadah, hati terarah padanya. Firman Tuhan yang diberitakan menjadi berkat bagimu. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Saudara-saudara, kita akan melandasi ibadah kita dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nas pembimbing dalam ibadah kita pada saat ini dari Ibrani pasal 12 ayatnya yang ke-14 yang menyatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Haruslah Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku, dalam kata dan tindakan, waktu tidur atau jaga, Yesus hidup dalamku. Ku harus hidup sepenuhnya di dalam Yesus Tuhanku, dalam kasih kebenaran, pengampunan, kekudusan, dalam Yesus hidupku. Jemaat yang terkasih, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita berdoa. Allah yang mengasihi kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu di dalam hati, kata, dan perbuatan. Kami mudah berkata-kata dan lambat untuk mendengar, apalagi untuk bertindak. Kami mudah menyampaikan rasa prihatin, namun sulit memberi diri untuk melayani. Kami mudah menyampaikan kritik tajam bagi pelayanan dan kesaksian, tetapi lambat untuk mengulurkan tangan dan bantuan bagi pembangunan gereja Tuhan. Tak jarang hati kami penuh benci, perkataan kami melukai hati, dan perbuatan kami dikuasai dengki. Untuk segala dosa dan kesalahan kami mohon ampunilah kami. Ya Tuhan, kami mengaku berdosa di dalam hati, di kata dan di tindakan. Ampunilah dosa kami. Allah yang mengasihi kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kami tidak sungguh-sungguh mengasihi sesama kami hanya memenuhi kepentingan diri dan memuaskan kehendak kami. Kami memperkaya diri, namun lupa untuk hadir memberkati. Kami sibuk membangun kemegahan gedung gereja yang tinggi,
namun lupa untuk membangun pribadi-pribadi berpotensi. Kami memusatkan pembangunan jemaat di kota-kota besar, namun lupa pada mereka yang ada di wilayah-wilayah pelayanan dan kesaksian. Untuk kegagalan kami, untuk mengasihi sesama kami mohon ampunilah kami. Betapa lama ya Tuhan, tak sungguh kami kasihi sesama kami di dunia. Ampunilah dosa kami. Allah yang mengasihi kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kami mohon anugerahi kami pengampunan-Mu ya Tuhan, dan mampukan kami untuk menjalani panggilan dan pengutusan sebagai gereja Tuhan kemanapun Tuhan tempatkan kami. Ingatkan kami untuk senantiasa hidup dalam damai-Mu dan menghadirkan damai-Mu dalam diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami, ampunilah kami. Amin. Betapa lama kesungguhan merusak hati nurani demi pengasihan Kristus. Ampunilah dosa kami. Saudara-saudara yang terkasih, kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya dan bertobat dengan sungguh-sungguh, maka kepadanya disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti tertulis dalam Mazmur pasal 32 ayat 1 dan ayatnya yang kedua yang menyatakan, "Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu." Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Mengalir dalam hatiku ceria dan damai kekal. Ku nyanyikan damai besar, anugerah kasih Allah. Damai, damai, kasih yang sungguh ajaib. Betapa besar kasih-Nya, anugerah kasih Allah. Ku diberi mahkotanya dan damai dalam jiwa.
Tuhan diajak untuk berdiri. Dan kita akan bersama-sama mendengar perintah hidup baru. Seperti yang tertulis dalam Galatia pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10 yang menyatakan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikian perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara-saudara, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Pembacaan hari ini dari kitab Kejadian pasal 31 ayat 43 sampai 50. Dan sebelum firman Tuhan ini dibaca dan diberitakan, mari kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami meyakini ya Tuhan bahwa kehidupan kami sepenuhnya bergantung pada firman Tuhan dan anugerah keselamatan. Oleh karena itu pada saat ini kami mau membuka diri, hati, pikiran kami ya Tuhan, bahkan telinga kami. Untuk kami mau membaca, mendengar, bahkan memahami dan melakukan akan firman-Mu. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami. Kami memohon kiranya Roh Kudus-Mu dianugerahkan kepada setiap kami, supaya firman yang dibaca itu tidak akan lalu begitu saja, tetapi boleh kami lakukan dan kami kerjakan dalam kehidupan beriman kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami hamba-hamba-Mu telah siap untuk mendengar. Amin. Umat Tuhan diajak berdiri dan kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah.
terpujilah. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Kejadian 31 ayat 43 sampai 50. Kitab Kejadian 31 ayat 43 sampai dengan 50 yang berjudul Perjanjian antara Yakub dan Laban. Lalu Laban menjawab Yakub, "Perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi, apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, "Kumpulkanlah batu." Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan, lalu makanlah mereka di sana dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, "Timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan ini dinamai Galet dan juga Mispa. Sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau. Apabila kita berjauhan, jika engkau mengaibkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau." Demikian firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Umat dipersilahkan duduk. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, monumen atau dalam bahasa Alkitab yaitu batu peringatan mempunyai fungsi ganda yang sangat penting. Fungsi yang pertama adalah sebagai kenangan atau peringatan akan masa lalu, sehingga ketika orang melihat monumen atau batu peringatan itu, paling tidak dia tidak akan lupa dengan sejarah. Dia akan selalu ingat masa juangnya, apa yang pernah dikerjakan di masa lalu. Sedangkan fungsi batu peringatan dalam Alkitab yang kedua adalah sebagai bekal atau pendorong agar ketika seseorang menghadapi masa depan, maka masa depan yang akan dijalaninya ini akan dia jalani bukan dengan perasaan pesimis, tetapi begitu melihat batu peringatan itu ada rasa optimis. Ada sebuah keyakinan yang mengingatkan dia akan peristiwa masa lalu, tetapi juga sekaligus apa yang akan dilakukan dan dikerjakan untuk masa depan. Berbicara tentang monumen atau batu peringatan, ibu bapak saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus,
Kota kita, kota Semarang ini juga memiliki monumen yang bernama Tugu Muda. Tugu Muda ini didirikan untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur dalam pertempuran 5 hari di Semarang. Dan Tugu Muda ini ketika dibangun, fungsinya atau tujuannya adalah ingin menggambarkan tentang semangat juang, ingin menggambarkan tentang semangat heroik, semangat heroisme, semangat patriotisme yang ketika itu dimiliki oleh warga Semarang, khususnya para pemuda yang pada masa itu dengan gigih, yang pada masa itu rela berkorban dengan semangat yang tinggi untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini. Dan dalam bacaan Alkitab pada hari ini juga dikisahkan tentang tugu atau monumen peringatan. Kalau tadi kita sudah membaca atau mendengar firman Tuhan, maka dikisahkan bagaimana Laban dan Yakub membuat sebuah perjanjian. Dan pada masa itu perjanjian tidak dibuat secara tertulis, tetapi mereka lebih memilih untuk membuat sebuah monumen atau tugu peringatan, sebuah batu peringatan yang kemudian oleh mereka dinamai Yegar, Sahaduta, dan juga Galet. Laban dan Yakub bersepakat. Kalau kita membaca ibu bapak saudara yang terkasih dalam pasal-pasal sebelumnya, bahwa terjadi hubungan yang tidak harmonis antara mertua dengan anak menantu ini. Laban mewakili karakter seseorang yang pola pikirnya, tujuan hidupnya tidak lain, tidak bukan hanya harta, hanya tentang materi. Oleh karena itu dia sampai-sampai menghalalkan segala cara, bahkan memanfaatkan menggunakan anak perempuannya untuk kemudian rela didekati oleh Yakub. Tetapi di balik itu terselip sebuah niat yang tidak baik, yaitu Laban ingin mengambil keuntungan dari Yakub. Oleh karena itu sempat terjadi perselisihan. Karena sekian puluh tahun Yakub bekerja tetapi tidak dibayar secara adil oleh Laban ini, oleh mertuanya ini. Dan kemudian ketika hilang atau habis kesabaran yang dimiliki oleh Yakub, lalu dia mengajak anak-anak dari Laban ini, yaitu Lea dan Rahel. Ayo kita pergi, kita keluar saja dari daerah ini. Karena percuma kita hidup di sini. Toh kita tidak bisa mendapatkan penghidupan yang layak karena perlakuan yang tidak adil yang dibuat oleh orang tua kalian. Lalu bersepakatlah keluarga besar ini membawa seluruh harta benda mereka, bahkan orang-orang terdekat mereka, untuk kemudian meninggalkan Laban. Ketika Laban mengetahui bahwa Yakub bersama dengan kedua anak dan cucu-cucu dan seluruh harta bendanya yang dimiliki oleh Yakub tidak lagi ada di situ, dia juga kemudian menggunakan orang yang banyak untuk mencari Yakub bersama dengan keluarganya. Dan terjadilah pertemuan ini, terjadilah komunikasi ini. Lalu pada akhirnya dengan negosiasi, dengan berbagai macam pembicaraan yang dilakukan, terjadilah kesepakatan. Kesepakatan bahwa mereka berdua akan mengakhiri pertikaian ini. Mereka akan berhenti untuk hidup dalam ketidakharmonisan. Dan oleh karena itu kemudian mereka sama-sama membangun batu peringatan yang bertujuan supaya mereka nanti tidak lupa. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika batu peringatan yang dinamai Yegar, Sahaduta, dan Galet ini ada di hadapan mereka, maka sesungguhnya baik Yakub maupun Laban, entah pada masa kini ataupun masa yang akan datang, ketika melihat batu peringatan itu, maka tentunya mereka akan mengingat dua hal. Yang pertama adalah dimanapun mereka ada dan berada, Tuhan bersama-sama dengan mereka.
Dan yang kedua adalah batu peringatan ini juga menjadi sebuah pertanda untuk mengingatkan bahwa baik Yakub, keluarga Yakub maupun keluarga Laban tidak boleh lagi melakukan niat yang jahat dalam segala bentuk apapun. Karena ketika niat jahat itu akan dilakukan, lalu mereka akan mengingat batu peringatan ini dan mereka tersadar bahwa niatan jahat itu tidak akan bisa terlaksana karena ada Tuhan di antara mereka. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sekali lagi batu peringatan yang dibangun baik oleh Yakub maupun Laban itu menjadi peringatan bahwa tidak ada lagi permusuhan di antara mereka. Bahwa tidak akan pernah terjadi lagi hubungan yang tidak harmonis di antara keluarga Yakub maupun Laban, baik untuk masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Melalui batu peringatan ini kedua-duanya sama-sama saling berjanji. Kedua-duanya sama-sama saling berikrar dan membuat sebuah komitmen untuk memelihara tali kekeluargaan lalu menghadirkan Tuhan di dalam seluruh kehidupan mereka. Hari ini firman Tuhan mau mengajarkan dan memberikan pengajaran yang luar biasa kepada kita sekalian. Ada nilai atau pesan-pesan moral yang begitu bermakna yang mau disampaikan lewat kisah Yakub dan Laban yang membangun batu peringatan ini. Yang pertama, kepada kita diingatkan bahwa berbicara tentang monumen, berbicara tentang batu peringatan, maka sesungguhnya pikiran kita tidak harus tertuju dalam rupa benda ataupun bangunan. Tetapi monumen bisa juga berarti atau bisa juga digambarkan yaitu suatu peristiwa-peristiwa atau momen-momen tertentu, momen atau peristiwa yang terus-menerus hidup bukan hanya dalam pikiran kita, tetapi juga momen atau peristiwa itu akan hidup di dalam hati kita. Momen atau peristiwa yang mengingatkan kita pada hal-hal yang bermakna pada masa lalu, dan kemudian masa lalu momen peringatan itu juga akan mengantar kita untuk memasuki masa depan dengan lebih tegar dan lebih optimis. Momen atau peristiwa yang saya maksud adalah ada banyak hal dalam kehidupan kita yang bisa kita jadikan sebagai momen ataupun tugu peringatan. Misalnya adalah janji perkawinan. Itu merupakan momen, tugu, batu peringatan yang kita bangun ketika kita mau membina kehidupan rumah tangga. Momen atau peristiwa lainnya juga yang dapat kita jadikan sebagai batu peringatan, sebagai monumen dalam kehidupan kita adalah pada waktu kita mengalami atau menerima peneguhan, baik sebagai seorang anggota majelis jemaat maupun sebagai pelayan ataupun pengurus pelkat. Momen atau tugu peringatan yang lain juga misalnya ketika kita mengenang pada waktu kita di sidi, menerima peneguhan sidi, pada waktu kita melaksanakan sakramen, baik itu baptisan maupun perjamuan kudus. Momen atau peristiwa yang begitu bermakna yang bisa kita jadikan sebagai tugu peringatan, misalnya juga dalam peristiwa pengangkatan atau penempatan pegawai. Dan masih banyak lagi peristiwa-peristiwa khusus yang sebenarnya itu bukan hanya peristiwa biasa, tetapi dapat kita jadikan sebagai monumen, sebagai tugu, sebagai batu peringatan dalam kehidupan kita. Batu peringatan akan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dari dulu sampai sekarang. Khususnya ketika kita menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kita jadikan kehidupan kita pada saat ini, pelayanan kita pada saat ini juga sebagai monumen, sebagai momen yang paling penting,
yang harus kita ingat bukan saja di tahun 2020 ini, tetapi juga untuk kedepannya, bahwa betapa luar biasanya Tuhan menjaga, melindungi, memelihara kita. Sementara di luar sana mungkin ada banyak orang yang menjadi korban dari pandemi COVID-19 ini. Kita diingatkan Bapak Ibu, ketika kehidupan perkawinan kita dilanda dengan berbagai macam pergumulan, persoalan dan permasalahan, kemudian tiba-tiba terselip keinginan kita harus pisah nih, karena hubungan kita sudah tidak harmonis lagi sebagai suami dan istri. Maka harusnya momen atau peristiwa peneguhan dan pemberkatan perkawinan itu kembali dihadirkan menjadi tugu peringatan, menjadi monumen dalam kehidupan rumah tangga kita, sehingga pada akhirnya kita boleh menghadapi masa depan. Walaupun mungkin ada banyak persoalan, walaupun mungkin pasti akan ada banyak pergumulan sebagai suami, istri, orang tua dengan anak, tapi kita akan menghadapinya dengan tegar dan optimis. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pesan moral yang kedua yang mau disampaikan melalui pembacaan firman Tuhan pada saat ini adalah kita belajar tentang arti atau makna sebuah janji atau komitmen. Ketika seseorang berjanji, ketika kita berjanji, maka yang harus diingat adalah janji yang diucapkan itu bukan saja ditujukan untuk diri kita sendiri. Tetapi siapapun orang yang berjanji, maka ada 3 hal yang sedang ia lakukan. Yang pertama adalah dia sedang berjanji kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah ketika seorang mengucapkan janji, maka janji itu juga akan ditujukan atau berlaku terhadap orang lain. Dan yang ketiga, ketika kita berjanji adalah sesungguhnya kita berjanji kepada diri kita sendiri, kepada Tuhan, kepada orang lain, dan kepada diri kita sendiri. Tapi ibu bapak saudara yang terkasih, semua janji-janji itu baik kepada Tuhan, kepada orang lain maupun kepada diri kita sendiri memiliki konsekuensi. Yaitu apa? Ketika kita sudah mengucapkan janji, maka kita harus berani keluar dari rasa egoisme. Kita harus berani keluar dari zona nyaman kita. Bapak Ibu bisa bandingkan perjanjian yang dilakukan antara Laban dengan Yakub. Masing-masing menurunkan rasa ego mereka. Kalau mau diikuti, Laban akan mengatakan, saya umur lebih tua daripada Anda Yakub, kamu yang harus mengalah. Demikian juga dari sisi Yakub. Yakub merasa saya lebih banyak hartanya daripada engkau, walaupun engkau adalah mertua saya, tapi bicara soal kekayaan, kamu tidak ada apa-apanya dengan saya. Saya orang terpandang secara sosial ekonomi, saya jauh lebih berpengaruh daripada Anda. Tapi lihat Bapak Ibu, ketika dua-duanya bersepakat untuk membangun batu peringatan, itu tidak hanya terjadi begitu saja, tetapi masing-masing mau menurunkan rasa egonya, rasa untuk mementingkan diri sendiri. Maka pada hari ini kita diingatkan, ketika Bapak Ibu Saudara sudah berjanji baik kepada Tuhan, baik kepada orang lain bisa terhadap suami, istri, anak, keluarga, ataupun mungkin orang-orang yang kita kenal, ataupun kepada diri kita sendiri. Apakah janji yang sudah terucap itu kita jalani dengan setia? Apakah komitmen terhadap janji itu sudah kita lakukan dengan benar? Atau sebaliknya? Ya, memang lidah tak bertulang, ada istilah yang mengatakan itu. Atau lagu yang mengatakan, tapi janji tinggal janji. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika pada masa sekarang ini,
di mana kita mengalami krisis komitmen. Krisis komitmen itu terjadi di mana-mana. Ketika pada masa sekarang ini orang mudah sekali lupa akan janji yang pernah diucapkan. Ambil contoh saja ketika misalnya saya pinjam uang ke orang. Awalnya saya katakan, nanti saya ganti dalam waktu dekat ini. Katakanlah 2 minggu begitu. Tapi sudah 2 minggu berjalan, 2 minggu berlewat gitu ya. Ternyata saya tidak menepati janji saya. Bahkan mungkin bisa sampai tahunan dalam waktu yang panjang. Saya tidak menepati janji saya. Banyak orang zaman sekarang melupakan janjinya. Sebagai presbiter, sebagai pelayan Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah dipilih dan diteguhkan dalam unit-unit misioner yang ada, entah itu sebagai panitia, sebagai pelayan, pengurus pelkat, mereka yang duduk di anggota komisi-komisi yang ada dalam pelayanan gereja ini, pada waktu diteguhkan, pada waktu diperkenalkan, menjawab dengan suara lantang, apakah janji saudara di hadapan Tuhan dan di hadapan umatnya? Jawabnya lantang, ya, dengan segenap hatiku. Tapi kemudian lihat apa yang terjadi. Termasuk di dalamnya mungkin komitmen untuk melayani sebagai pianis, sebagai kantoria, anggota paduan suara. Ya. Tapi ketika berjalan dengan waktu, ketika ada persoalan, ketika idenya, masukannya mungkin belum didengar, belum bisa direalisasi, maka yang terjadi adalah kemudian masing-masing berhenti di tengah jalan dengan berbagai macam alasan. Padahal waktu ditanya dalam setiap peneguhan, ada kata setia. Apakah dengan setia dan tekun sebagai presbiter engkau akan menjalankan tugas pelayanan dan kesaksian? Bersediakah saudara kalau salah ditegur? Begitu juga untuk unit-unit misioner. Apakah dengan setia dan tekun akan melaksanakan panggilan dan pengutusan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada saudara? Masing-masing menjawab dengan yakin, ya, dengan segenap hatiku. Tapi banyak kali dengan berbagai macam alasan, 1001 alasan, mulai mengundurkan diri. Saya nggak cocok dengan si A. Saya off dulu ya, karena suasananya tidak kondusif buat saya. Nggak enak tim kerjanya. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika anak-anak muda diteguhkan dalam peneguhan sidi, begitu juga diberikan pertanyaan, apakah saudara berjanji akan mengakui Yesus sebagai juru selamatmu? Ya, dengan segenap hatiku. Tapi apa yang terjadi? Dalam perjalanan ke depan, banyak anak-anak muda Kristen yang kemudian menukar Yesus dengan keinginan-keinginan mereka. Mereka tidak siap untuk menurunkan ego mereka. Saya, ibu bapak saudara yang terkasih, juga tidak mau merendahkan diri, tidak mau mengikuti kehendak dan keinginan Tuhan, tetapi lebih memilih untuk ikut maunya saya. Tuhan, saya lagi ketemu nih cowok atau cewek, laki-laki atau perempuan yang ganteng, yang cakep, uangnya banyak, lifestyle-nya luar biasa Tuhan, tapi dia beda agama Tuhan. Tapi sudahlah, untuk saat ini mohon maaf ya Tuhan ya, mohon ampun Tuhan, saya ikut dia dulu, saya pindah dulu, tapi nanti setelah itu saya akan kembali lagi Tuhan. Banyak orang yang tidak menepati janjinya.
Tapi hari ini Ibu Bapak Saudara yang terkasih, mari kita belajar dari Yakub dan Laban. Sama-sama punya kelebihan. Sama-sama punya keinginan. Tetapi yang terjadi adalah mereka mau menurunkan ego mereka. Mereka belajar terus-menerus untuk menepati janji mereka. Dan tugu atau batu peringatan itulah yang menjadi tanda, menjadi pengingat, menjadi alarm baik untuk Yakub, Laban maupun kita yang hidup pada masa kini. Hari ini kita masuk dalam Minggu Pentakosta. Selama 7 bulan kita akan masuk dalam Minggu Pentakosta dan kita diingatkan. Agak sulit memang untuk kita belajar berkomitmen. Agak sulit memang untuk kita setia terhadap janji kita. Tetapi jangan takut, ada Roh Kudus yang akan memampukan kita. Sehingga apapun yang kita ucapkan, baik terhadap Tuhan, baik terhadap orang lain, maupun terhadap diri kita sendiri, maka kita akan ditopang dan ditolong oleh Roh Kudus untuk kita dengan sekuat tenaga memenuhi, melaksanakan, dan juga melakukan janji kita. Bersama dengan Tuhan yang telah dan sedang dan akan terus menyertai kita, kita pasti bisa menjadi orang-orang Kristen yang memegang janji atau komitmen dalam seluruh kehidupan kita, baik yang menyangkut kehidupan rohani maupun menyangkut kehidupan duniawi. Tuhan menolong dan memampukan. Amin. Ajar kami melakukan firman-Mu Tuhan, dalam kata dan tindakan turut maksud-Mu. Ajar kami hidup rukun, damai dan tentram, pun di mana kami ada, nyata kasih-Mu. Ajar kami memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain karena kasih-Mu. Utus kami juru selamat, jadi saksi-Mu, memberitakan keselamatan bagi dunia. Umat Tuhan diajak berdiri. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, marilah kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita sama-sama berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk. Mari kita bersyafaat. Allah Bapa yang rahmani, Allah yang senantiasa mengasihi dan menaungi akan kehidupan kami. Limpah syukur kami naikkan kepadamu ya Allah, karena pertolongan, karena penyertaan, dan juga karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Kami alami dan kami rasakan sampai pada hari ini. Maka kami ada sebagaimana kami ada. Kami mengucap syukur ya Tuhan kalau perjumpaan kami dengan Tuhan, baik melalui ibadah hari Minggu maupun pemberitaan firman Tuhan, mengajar dan mengingatkan kepada kami, untuk kami boleh taat, tekun, dan setia dalam melakukan apa yang kami janjikan, baik dalam kehidupan pribadi kami untuk diri kami, maupun ketika kami berjanji kepada orang lain, bahkan terlebih ketika janji, ikrar, atau komitmen itu kami ucapkan di hadapan Tuhan. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu ya Allah, supaya kami bisa menjadi orang-orang yang dapat mentaati ikrar, janji, atau komitmen yang kami ucapkan ini dengan setia. Kendati ada cobaan, ada godaan yang ada di hadapan kami, untuk kami melanggar ikrar, janji, ataupun komitmen yang terucap ini. Kami tetap memohon Roh Kudus melindungi kami, memberikan hikmat buat kami, agar dalam kehidupan yang kami jalani ya Tuhan, kami dimampukan untuk dapat melakukan dan melaksanakan janji kami. Dan biarlah janji itu juga boleh kami nyatakan dalam segala momen atau peristiwa yang ada dalam kehidupan kami. Dan kami jadikan sebagai batu atau tugu peringatan, bukan saja untuk mengenang akan masa lalu, tetapi ketika juga kami harus menghadapi dan menjalani kehidupan di masa depan, maka dengan monumen, dengan batu peringatan yang boleh kami bangun, kami dimampukan untuk melakukan dan mengerjakannya dengan sikap yang optimis. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami yang masih terus memberikan perhatian secara penuh terhadap pandemi COVID yang terjadi dalam kehidupan bangsa Indonesia ini. Segala upaya dan usaha dilakukan oleh pemerintah bangsa dan negara kami. Bahkan juga anak-anak Tuhan yang duduk dalam pemerintahan menggandeng pihak-pihak yang terkait, yang dianggap bisa bekerja sama untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona ini ya Tuhan. Akan tetapi tidak sedikit juga ada usaha, ada upaya untuk menjatuhkan wibawa dari pemerintah bangsa dan negara kami. Oleh karena itu Bapa di surga, kami mau menyerahkan akan pemerintah bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan Tuhan. Lindungi mereka ya Tuhan, jaga mereka, agar segala usaha dan upaya yang mereka lakukan itu membuahkan kebaikan dalam seluruh kehidupan masyarakat Indonesia ini. Kami berdoa juga untuk warga negara, warga masyarakat Indonesia yang harus menghadapi bukan saja pandemi COVID-19 ini, tetapi juga ketika nantinya harus memasuki tatanan kehidupan yang baru, yang normal ini. Ada banyak kekhawatiran, ada banyak keresahan. Ya Tuhan,
kuatkanlah dan teguhkanlah hati kami. Kami diingatkan untuk tidak boleh larut terlalu lama dalam zona nyaman yang kami hadapi pada saat ini dengan lebih memilih tinggal, diam di dalam rumah, bekerja, beribadah di dalam rumah. Pemerintah lembaga gereja tengah mempersiapkan segala sesuatunya untuk kami memasuki tatanan kehidupan new normal ya Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan pakai kami juga untuk kami dapat mendukung upaya yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga gerejawi ya Tuhan. Dengan hikmat, dengan sikap bijaksana, dengan mengikuti segala arahan atau himbauan-himbauan yang diberikan. Sehingga kami boleh bersatu padu, kami boleh bersehati ya Tuhan. Untuk membawa kehidupan bangsa dan negara ini ke arah yang lebih baik lagi. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk setiap masyarakat yang terdampak dan yang juga terpapar karena pandemi COVID-19 ini. Kami percaya bahwa rahmat dan perlindungan Tuhan berlaku atas mereka. Dalam situasi sulit yang harus mereka hadapi ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Tuhan berfirman, burung di udara saja dipelihara. Maka demikian pula saudara-saudara kekasih kami, baik yang terpapar maupun yang terdampak karena pandemi COVID-19 ini. Tuhan tidak akan membuat mereka jatuh sampai tergeletak. Kami yakin dan percaya Tuhan menolong, Tuhan menyelamatkan mereka dengan tangan kanan Tuhan yang kuat dan perkasa itu. Kami berdoa juga untuk gerejamu ya Tuhan, khususnya GPIB Jemaat Immanuel di Semarang ini. Tuhan berkati seluruh persekutuan pelayanan dan kesaksian yang dikerjakan. Pakailah gerejamu ini ya Tuhan sebagai garam dan terang dunia, sehingga kasih dan kemuliaan Tuhan akan nampak bukan saja dalam pelayanan internal yang dilakukan oleh jemaatmu di tempat ini. Tetapi kasih Tuhan model Kristus itu juga akan bisa dilihat dan dirasakan dan dinikmati oleh orang-orang yang ada di luar sana. Bahkan juga oleh orang-orang yang tidak seiman dengan jemaatmu di tempat ini. Tuhan memberkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang ada. Mulai dari presbiter sampai kepada pelayan dan pengurus pelkat, komisi-komisi yang ada di tempat ini, panitia-panitia yang ada. Tuhan curahkan kepada mereka Roh Kudus-Mu, agar janji yang pernah mereka ucapkan ya Tuhan, sampai hari ini bahkan untuk di masa depan, mereka boleh menepati janji atau komitmen yang sudah mereka buat untuk diri mereka sendiri, bahkan terhadap orang lain, bahkan juga ketika janji itu juga terucap di hadapan Tuhan. Maka jangan biarkan mereka menarik diri dengan 1001 alasan yang dicari. Tetapi apapun resiko, apapun konsekuensi yang harus mereka hadapi, mereka tetap setia melayani Tuhan dalam ketekunan hanya tertuju kepada Tuhan. Kami berdoa untuk warga jemaatmu yang bersuka cita, mereka yang berulang tahun baik ulang tahun pribadi ataupun perkawinan, mereka yang mengalami keberhasilan, mereka yang mengalami sukacita, kiranya ya Tuhan di tengah-tengah sukacita, kebaikan, limpah berkat yang mereka terima, mereka tidak menjadi orang yang tinggi hati, mereka tidak melupakan Tuhan, tidak menjadi orang yang sombong dan mabuk dengan segala keberhasilan, sukacita yang mereka raih. Tetapi di balik sukacita yang mereka alami dan terima, mereka tetap mengingat Tuhan, mengucap syukur dan menyadari bahwa segala sesuatu yang mereka terima sampai pada hari ini adalah sumbernya dari Tuhan. Kami juga mau menopang akan umat-Mu di tempat ini yang dalam keadaan sakit. Mereka yang masih bergumul dengan kehidupan masa depan, dengan perekonomian ya Tuhan, dengan penderitaan yang mereka alami dan hadapi serta rasakan.
Sekali lagi Tuhan, kami percaya Engkau adalah perisai bagi mereka. Engkau adalah batu perlindungan dalam setiap kesesakan pergumulan yang mereka hadapi. Tuhan akan menjaga dan melindungi mereka. Dan mereka kiranya juga dikuatkan dan diteguhkan hatinya untuk menghadapi setiap pergumulan yang ada. Mereka tidak akan meninggalkan Tuhan, tetapi tetap beriman, tetap percaya kepada Tuhan. Karena di balik kesulitan kesusahan yang mereka hadapi, Tuhan juga tengah sediakan berkat dan sukacita dalam kehidupan mereka. Ya Allah, ya Tuhan, kami secara khusus kami mau berdoa untuk Ibu Isya Salawangi, istri dari Ketua Majelis Jemaat Immanuel Semarang di tempat ini. Beberapa hari yang lalu Ibu terkasih ini menjalani operasi. Pasca operasi ini kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan berikan kepadanya, tambahkan kepadanya kekuatan dan kesehatan. Sehingga Ibu Isya Salawangi ini boleh pulih dari sakitnya. Dan secara maksimal kembali boleh mendampingi suami sebagai pelayan, sebagai hamba-Mu ya Tuhan. Baik dalam kehidupan berumah tangga maupun dalam tugas pelayanan yang akan dikerjakan. Kami berterima kasih untuk dokter yang menangani. Kami percaya bahwa tangan Tuhan bekerja lewat dokter dan perawat yang menangani. Dan untuk itu kembali kami serahkan Ibu Isya Salawangi ini sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Beri hikmat ya Tuhan, supaya dapat bekerja sama dengan dokter, agar luka operasi ataupun sakit yang dialami pasca operasi itu boleh tersembuhkan dalam waktu yang dekat ini. Bapa yang ada di dalam surga, seluruh harapan dan kerinduan kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Kami penuh dengan kelemahan Tuhan, tapi kami percaya bahwa Tuhan akan selalu ada bersama dengan kami. Tuntun dan arahkan kehidupan kami ya Bapa. Tetap berikan kepada kami kekuatan dan kesehatan untuk kami dapat menjalani hidup dan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Mengampuni ya Tuhan segala dosa dan kesalahan kami. Dan kami tetap berserah dan berpasrah hanya kepada-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami makanan kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari kitab Roma 12 ayatnya yang pertama yang menyatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Tuhan
ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Pun waktuku pakailah memujimu selamanya, memujimu selamanya. Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu pendorongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu, berkenan kepadamu. Buatlah suaraku hanya mengagungkan-Mu, dan sertakan lidahku jadi saksi Injil-Mu, jadi saksi Injil-Mu. Limpah ruah kasih-Ku, ku serahkan padamu. Diriku seutuhnya milik-Mu selamanya, milik-Mu selamanya. Mari kita berdiri dan membawa persembahan ini dalam doa yang kita ucapkan secara berbalasan. Allah yang penuh kasih, oleh anugerah-Mu kami telah menerima segala yang baik dalam hidup kami. Untuk itu terimalah ungkapan rasa syukur kami melalui persembahan syukur ini untuk dipakai dalam pelayanan yang menghadirkan damai-Mu. Terimalah pula persembahan hati kami ini ya Tuhan, dan layakanlah untuk menjadi berkat dalam pelayanan dan kesaksian di gereja-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, mohon perhatian sejenak untuk pembacaan informasi jemaat sepanjang minggu tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Immanuel Semarang mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendukung ibadah dan warga jemaat yang telah memberikan rasa syukur kepada Tuhan berupa perpuluhan, persembahan khusus, persembahan syukur hud, dan persembahan lainnya. Kiranya Tuhan Yesus yang punya gereja ini memberkati saudara dan keluarga. Kami informasikan bahwa kolektor, persembahan syukur, persepuluhan, persembahan lainnya yang terkumpul dapat diserahkan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri nomor 136 00 144 3640 3 atas nama Meli Herawati atau Marta Ineke Sipasulta, atau langsung diserahkan ke kantor majelis jemaat. Informasi berikutnya mengenai status diberhentikannya seluruh kegiatan ibadah hari Minggu, ibadah hari Minggu PA, ibadah hari Minggu PT, ibadah keluarga, ibadah atau kegiatan unit visioner, rapat-rapat, latihan, PS, vokal group, pertemuan-pertemuan di GPIB Jemaat Immanuel Semarang masih menunggu perkembangan serta instruksi
baik dari pemerintah maupun dari Majelis Sinode GPIB. Tetap memberlakukan social distancing untuk memutuskan mata rantai penyebar COVID-19. Ibadah hari Minggu dan ibadah keluarga tetap dilaksanakan di rumah masing-masing jemaat secara online. Video dikirim via WhatsApp dan YouTube. Demikian warta jemaat minggu ini. Untuk informasi selengkapnya, termasuk warta keuangan, dapat dibaca dalam warta jemaat yang di-share lewat grup WhatsApp. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan diajak berdiri. Pulanglah dengan penuh damai sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam kehidupanmu, di keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Allah sumber rahmat dan karunia, inginkan umatnya rukun dan tentram, hidup berdampingan dalam kasih, saling menopang dan saling memberi. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Mari satu kata, satu rasa, kita mewujudkan kasih yang benar. Kita bersehati satu suara, mari agungkan Allah yang akbar. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Mari kita saling menerima satu sama lain dalam kasih-Nya. Mari pelihara kerukunan, persaudaraan di dalam Tuhan. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Allah sumber rahmat dan karunia, inginkan umatnya rukun dan tentram, hidup berdampingan